Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Guys, kali ini aku mau jawab pertanyaan kalian yang banyak banget yang DM aku, entah itu di Instagram atau di Facebook, itu nanya tentang Mbak Nur, aku pengen proses ke Hong Kong, tapi aku belum ada pengalaman nih kerja di luar negeri, entah itu di Malaysia, Singapura ataupun Taiwan, itu nggak ada sama sekali. Kira-kira bisa nggak sih Mbak diproses ke Hong Kong? Terus katanya nih Mbak, ada isu kalau yang non itu nggak bisa lagi proses ke Hong Kong, jadi yang maunya pengalaman aja yang udah pernah ke Hong Kong atau ex Hong Kong gitu ya. Nah, ini nanti aku akan jawab semuanya guys, itu tentang gimana sih kondisi saat ini di sini gitu loh, tentang yang buat peluang buat yang non itu akan aku ceritain semuanya di sini. Jadi buat kalian yang penasaran atau yang masih tanya-tanya tentang bisa nggak sih non ini proses ke Hong Kong, jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Kalau kalian belum subscribe channel Mbak Nur Vlog, boleh kalian langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Nanti aku akan kasih informasi tentang seputar Hong Kong, apapun itu. Kalau misalnya kalian mau tanya, itu boleh kalian langsung komen atau bisa DM di Instagram aku Mbak Nur Vlog, atau di Facebook juga kalian cari aja Mbak Nur Vlog, itu pasti ketemu. Nah, pertanyaan kalian akan aku jawab kalau aku ada waktu ya, karena kan di sini aku juga kerja, jadi harus curi-curi waktu buat kasih jawaban buat kalian semua ya. Jangan lupa di subscribe. Buat kelebihannya X tuh banyak, nggak usah ditanya, itu pasti banyak banget, pasti udah tahu ya. Nah, ini kan aku fokusnya buat jawab yang non, jadi biar kalian nggak bertanya lagi, ah non ini nanti kalah saing sama yang X, itu enggak. Jadi gini, ada beberapa majikan yang mau gini, karena yang kebanyakan atau mayoritas, enggak kebanyakan sih, tapi kayak udah menjadi rahasia umum gitu ya, kalau ambil yang X itu karena mereka udah tahu bahasanya, udah tahu kayak aku udah ada skill nih, aku udah ada pengalaman finish. Itu kayak karena oh ini dia pernah kerja di sini dan mereka udah tahu tentang kehidupan sini, tentang apapun itu, jadi kayak sedikit bisa melindungi diri. Kalau misalnya nih ada majikan yang kurang mengenakan, itu yang X biasanya lebih berani speak up. Jadi kayak mungkin ini yang ada majikan yang pengennya tuh, aku pengen ambil yang nurut nih, yang misalnya mau disuruh apa-apa mau nih, nggak ada bantah ya. Emang ya X itu ya mayoritas mau, tapi gini loh, kayak pasti kalian tahu lah, aku nggak usah nyebutin, kayak gini, non ya, TKW ya non, belum pernah keluar negeri apalagi ke Hong Kong, itu kalau masuk ke Hong Kong kan seperti bayi baru lahir. Jadi dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu kayak bahasa belum, ya ada bekal dari PT tapi kan nggak seberapa, karena di PT kan cuma teori aja. Nah, ini menuju praktek kan, jadi kayak bener-bener yang dari nol nih orang nih, jadi kertas putih. Nah, itu nanti kayak ada bos itu maunya yang, karena mereka masih kertas putih ibaratnya ya, dia akan iya aja sekata, sesuruhnya majikan iya gitu loh, untuk yang baik-baik ya, karena mereka kan udah gede juga, jadi udah paham ini yang baik enggak. Nah, itu kayak intinya akan nurut, lebih nurut ya. Orang non sama orang X itu akan lebih nurut sama yang non, karena yang non itu menyadari kalau dia itu kesini belum bisa apa-apa, belum mengerti bahasanya, belum mengerti kebiasaan orang Hong Kong, terus kayak mereka harus gimana, terus apalagi nih yang non itu pasti pertama masuk ke sini akan mengalami potongan gaji selama 6 bulan. Majikan itu tahu. Jadi kayak kamu akan bertahan selama 6 bulan ini gitu loh. Kalau kamu nggak bertahan ya kamu rugi banget ruginya. Jadi kayak oke, buat yang non ini kayak ada intinya yang majikan nggak mau dibantah, atau majikan yang sabar banget karena mau ngajarin dari nol, dia mau ngajarin kamu tentang bahasa, masak, kayak apa, itu biasanya sukanya ambil yang belum pernah keluar negeri. Nah, selain alasan karena Mbak Non ini lebih nurut dari si X, ini karena majikan ngerasa kalau ambil yang non nggak merasa digurui gitu loh, karena kamu kan belum tahu apa-apa nih,
yang non nih belum tahu kondisi di sini. Jadi majikan mau kayak gimana? Biasanya majikan yang ambil Cece pertama kali itu suka sama pekerja yang belum pernah ke luar negeri, ke Hong Kong khususnya. Karena gini, karena mereka itu pertama kali ambil, jadi mereka belum tahu harus gimana sama pekerja, terus kayak aku harus ngapain gitu. Terus biar mungkin takut kalau misalnya diketawain sama kita pekerja, jadi dia aku pertama kali ambil nih, jadi aku maunya ambil yang non gitu biar sama-sama belajar. Nah itu kalau orang non itu belum aneh-aneh, maksudnya aku nggak bilang yang X itu aneh-aneh gitu, enggak ya, maksudnya itu yang non itu biasanya kayak masih yang kalem. Terus kalau libur misal nih suruh kamu harus keluar rumah jam 8 terus pulang jam 7 gitu, oke, nggak banyak permintaan. Jadi kalau pas dia di interview, kamu nanti jobnya jaga bayi, terus tidur sama bayi, gini gitu, ya oke. Jadi nggak ada kayak permintaan khusus sebelum tanda tangan kontrak, itu biasanya nggak ada. Jadi yang non itu banyak menerimanya, itu yang disuka. Nah kelebihan si non selanjutnya ini kayak ada beberapa majikan itu yang kayak suka banget, misalnya itu lebih ngebentuk nih Cece yang mulai dari nol, dari awal nggak tahu apa-apa, lebih baik tak bentuk nanti biar nurut. Jadi kayak aku tadi kan udah nyebutin kalau Cece masuk ke Hongkong pertama kali tuh dia ibaratnya kertas putih gitu ya, tergantung tuh majikannya mau nulis apa. Nah itu kayak ada aku mau yang non aja, nanti tak ajarin gini biar selebihnya nanti kalau bos baik sama kita, otomatis kan kita kayak wah aku pertama kali dari Indo nih, kalau nggak diambil sama majikan ini mungkin aku akan menunggu sedikit lama. Jadi kayak terima kasih bos karena kamu udah ambil aku, jadi aku lebih cepat kesininya. Nah gitu nanti kayak apalagi yang udah kayak saudara gitu pasti kan lebih enak gitu. Oke guys, jadi itu tadi sedikit penjelasan kelebihan calon TKW Hongkong yang masih non, belum pengalaman ke luar negeri sama sekali. Jadi dari segi pandangan majikan itu kayak apa aja tadi udah aku sebutin. Kalau orang non itu sangat nurut kepada majikan karena mereka kan belum tahu apa-apa. Mereka masih belajar, perlu belajar banyak. Jadi mereka akan nurut sama majikan. Kedua, nggak banyak permintaan. Karena kalau X nanti tuh biasanya sebelum tanda tangan aku maunya kalau misal nih ada public holiday 2 hari aku mau tidur di luar. Nah itu misal contoh kecil permintaan dari yang X atau yang udah di sini. Nah terus kesepakatan gaji, kalau dari Indonesia atau non itu udah fix sekian standar gaji Hongkong. Ya kalau gaji Hongkong sekarang 4.630, ya udah segitu, nggak ada tawar menawar. Tapi kalau udah X, apalagi yang udah di sini, itu pasti ada penawaran yang udah di sini ya. Apalagi ini lagi musim pandemi, harus kayak karantina, itu pasti majikan ngeluarin biaya yang lebih banyak lagi. Yang non itu ya udah gajinya standar tanda tangan. Yang penting aku maunya cepet terbang, cepet kerja di Hongkong, nggak rewel. Nah jadi yang terakhir ini aku sempat kemarin kan aku punya mantan majikan aku itu kan aku jaga bayi karena aku tuh nggak sabar jaga anak, jadi aku nggak lanjut di kontrak kedua, aku pindah. Sekarang kan aku jaga orang tua. Itu kayak aku tanya kan, mantan bos aku ini ambil orang yang belum pernah ke luar negeri, ke Hong Kong khususnya. Aku tanya kenapa kok kamu cari yang non gitu loh, nggak di sini aja, padahal kamu butuh segera gitu, apalagi dulu karantina waktu itu masih 21 hari. Nah mereka jawab itu karena orang non itu nanti akan merasa berterima kasih sama kita karena kita udah ambil dia gitu, karena kita pilih dia, jadi dia prosesnya ke sini lebih cepat dan dia akan lebih menghargai kita. Jadi mereka akan nurut apapun kata kita. Nah, kayak mereka nanti juga akan merasa berterima kasih sama kita. Terus juga mereka nanti katanya sih mungkin, tapi ini mungkin bercanda aja, katanya nanti kalau libur nggak perlu banyak gaya kayak kamu kan masih muda atau gini lah. Biasanya kan karena orang non ya, pertama ya karena mereka harus potongan gaji selama 6 bulan, jadi mereka harus ngirit banget gitu kan. Jadi ya buat gaya-gaya ya kayak mikir dulu gitu. Jadi
Oh iya, terus kayak majikanku bilang katanya aku lebih suka menghandle orang yang belum tahu apa-apa di sini daripada aku menghandle orang yang udah tahu. Kayak kondisi di Hong Kong itu dihandle-nya itu lebih susah gitu. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri kayak apa sih poinnya kelebihan dari calon TKW yang belum pernah ke luar negeri atau non ini ya. Jangan khawatir, peluang kalian di sini banyak banget, gede banget. Karena apa? Yang udah lama di sini juga butuh pensiun, dia butuh pulang karena udah kelamaan di sini gitu loh. Jadi kayak yang pulang akan tergantikan kan gitu loh. Jadi peluang kalian tuh masih banyak. Jangan minder, yang penting kalian udah niatnya udah, tekadnya ini udah bulat banget, kalian kesini lengkapi semua dokumen kalian, syarat kalian lengkapi. Kalau udah, kalian proses dan semoga proses kalian cepat. Terus kalian bisa ngerasain kayak kita setiap minggu libur, kayak nerima gaji, nanti bisa jalan-jalan ke sana ke sini, kayak ada pengalaman lah intinya ya. Jadi jangan minder dulu. Kalau kalian udah niat, semua akan dikasih jalan, entah itu jalannya lancar atau sedikit berliku, ya udah nikmatin aja. Yang penting kamu udah berusaha. Lebih baik bergerak daripada tidak sama sekali. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian tanyain. Dan Mbak Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.